Halo anak-anak, tadi kita sudah belajar sifat-sifat operasi hitung bilangan bulan. Sekarang akan Ibu jelaskan kembali ya. Sifat operasi hitung itu digunakan untuk mempermudah penghitungan. Sama seperti operasi hitung bilangan cacah, operasi hitung bilangan bulat itu ada 3. Yang pertama yaitu adalah sifat komutatif atau pertukaran. 1. Sifat komutatif atau pertukaran. Misalnya, sifat komutatif itu hanya berlaku pada operasi hitung, penjumlahan, dan perkalian. Misal, A. 10 ditambah negatif 5 sama dengan titik-titik ditambah titik-titik sama dengan titik-titik. Nah, ini bilangannya ditukarkan tetapi menghasilkan angka atau bilangan yang sama. 10-nya itu menjadi di belakang, sedangkan 5-nya menjadi di depan. Berarti dimulai dari negatif 5 ditambah 10. 10 ditambah negatif 5 sama dengan 5. Kemudian yang bagian kanan, negatif 5 ditambah 10 sama dengan 5. Jadi hasilnya sama, yaitu 5. Terus contoh yang kedua adalah perkalian. Misalnya negatif 4 dikali negatif 20. Di sini tandanya adalah operasi hitungnya adalah perkalian. Sama seperti yang atasnya, yang depan itu menjadi di belakang. Dan yang di depan itu adalah yang bagian di belakang tanda kali. Nah, di sini jadi negatif 20 dikali, nah, sini negatif 4. Maka di tengahnya ada tanda kurung, negatif 4. Negatif 4 dikali negatif 20. Tandanya itu sama, berarti menghasilkan bilangan positif. 4 dikali 20 sama dengan 80. Sama. Ini tandanya negatif dikali negatif, tandanya sama berarti menghasilkan positif. 20 dikali 4 sama dengan 80. Berarti hasilnya 80. Dari contoh ini, maka kita tarik kesimpulannya. Misal A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sama. Jadi hasilnya sama dengan titik-titik. Kemudian untuk perkaliannya berarti A dikali B sama dengan B dikali A. Dengan titik-titik. Ini ya, jangan lupa. Berarti sama. Misal ininya 4, ininya negatif 4 dikali negatif 20. Berarti sini negatif 20 dikali negatif 4. Paham? Nah, kemudian yang kedua, yaitu sifat asosiatif.
asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif itu berlaku pada operasi hitung, penjumlahan, dan perkalian. Misalnya, satu itu negatif 24 ditambah negatif 6 ditambah 10 sama dengan titik-titik ditambah titik-titik ditambah titik-titik sama dengan titik-titik. Perhatikan dulu soalnya. Di sini tanda kurungnya ada di belakang dan di tengah. Karena ini pengelompokan maka ditukar. Jadi yang di depan dan di tengah. Ditulis dulu berapa? Nah, negatif 24 urutannya masih sama, tidak ditukar. Di sini ada negatif. Di tengah ada negatif, maka diberi tanda kurung lagi, negatif 6 ditambah 10. Mari kita hitung. Jika ada seperti ini, maka didahulukan dari tanda yang ada di dalam kurung. Negatif 6 ditambah 10, berarti hasilnya 4. Sekarang, negatif 24-nya turun. Negatif 24 ditambah 4. Hasilnya adalah banyakkan mana negatif dan positif? Negatif. 24 ditambah dikurangi 4 dengan 20 negatif. Kemudian yang sini, mana yang di dalam tanda kurung? Yaitu negatif 24 ditambah negatif 26. Ini sama aja ditambahkan negatifnya. Jadi berapa? Negatif 30 ditambah 10. Negatif 30 ditambah 10. Banyak negatif, maka hasilnya jadi negatif. Berapa? 30 dikurangi 10, 20. Nah, hasilnya sama, berarti di sini adalah negatif 20. Oke, contoh yang kedua. Itu adalah 3 dikali 2 dikali Bu Vika kasih yang kebalikan dari 2 dikali 3 dikali 2 dikali negatif 5. Ya, di sini mana yang ada di dalam tanda kurung? Semuanya ada di dalam tanda kurung. Bukan, Mas Bupika. Kenapa di sini di tanda kurung? Karena di sini adalah negatif. Kalau ada tanda negatif di akhir atau di tengah, maka harus di dalam diberi tanda kurung. Nah, kalau ini di dalam, jadi yang ada di dalam kurung adalah tengah dan belakang. Yuk kita masukkan secara berurutan angkanya. 3, 2, kemudian maaf, ini tandanya kembali ya, negatif, berarti harus ada di dalam ada kurung negatif di 5. Oke, mari kita hitung. 3 dikali 2 sama dengan 6 dikali negatif 5 positif
kali negatif, tandanya berbeda, berarti menghasilkan bilangan negatif. 6 kali 5, 30. Kemudian, ini yang ada di dalam tanda kurung, 2 dikali negatif 5. Positif dikali negatif, berarti menghasilkan negatif. 2 dikali 5 sama dengan 10. Karena negatif, maka diberi tanda kurung. Kemudian 3 dikali negatif 10 sama dengan negatif 30. Memiliki angka atau hasil yang sama, yaitu negatif 30. Dari contoh ini dapat ditarik kesimpulan bahwa A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Ini untuk penjumlahan. Oh maaf, ini A ditambah B, nah, tanda kurungnya ada di belakang ya. Nah, kebalikan dari yang di paling kiri. Kemudian yang kedua itu ada A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C, tapi tanda kurungnya ada di belakang. Bagaimana Pufika kalau tanda kurungnya ada di B dan C? Nah, kalau ada di B dan C, berarti kebalikannya. Yang dicari adalah yang D. Mengerti? Nah, untuk yang selanjutnya yaitu sifat ketiga atau sifat sifat distributif. Tadi kita sudah belajar komutatif dan asosiatif. Sekarang kita masuk yang distributif atau penyebaran. Sifat yang ketiga adalah distributif. 3. Sifat distributif atau penyebaran. Pada bilangan bulat, sifat distributif itu berlaku terhadap penjumlahan dengan perkalian terhadap pengurangan. Misalnya, A 10 dikali negatif 5 ditambah 3 sama dengan penyebaran. Yang disebar yang mana? Yang disebar adalah bilangan yang pertama. Bilangan pertama itu mengikuti di pertama. Nah, ada pertama juga. Kalikan. Nah, 5-nya di mana ketika negatif 5-nya? Ada di kedua. Ini juga. Nah, agak bingung mau dikasih di bawahnya ya. Kita sebar dulu angka berapa? Bilangannya 10, 10. Setelah itu berapa? Negatif 5. Kemudian 3. Hasilnya berapa di sini? Nah, kalau ini tidak seperti yang tadi, sifat komutatif dan asosiatif. Ini yang ditimbangkan
maka dikalikan. Yang di situ adalah yang di bagian di sini tandanya ada perkalian dan perkalian, maka dimulai dari yang paling kiri. Tanda kurung yang paling kiri. 10 dikali negatif 5 berarti berapa? Negatif 50. Tandanya apa? Penjumlahan. 10 dikali 3 tandanya 30. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah banyak negatifnya atau banyak positifnya? Banyak negatifnya ketika berarti hasilnya adalah negatif. 50 dikurangi 30 hasilnya 20. Kemudian contoh yang kedua itu ada 4 dikali 5 ditambah dalam kurung 4 kali negatif 16. Berarti ini kebalikan dari yang atasnya. Dikali ditambah di sini, lihat di bagian kirinya. Apakah ada bilangan yang sama? Ada. Berapa bilangan yang sama? Yaitu negatif atau positif? Positif. Nah, bilangan yang sama itu diletakkan di depan tanda kali. Kemudian setelah itu angka keduanya, setelah 4 ada angka berapa yang paling kiri? Angka 5. 5 ditambah 5 sudah. Terus kemudian angka berapa yang belum? Negatif 16. Oke, kalau ini, nah di sini ada perkalian dan ada penjumlahan. Bagaimana cara menghitungnya, Mustika? Hitung dulu dari yang ada di dalam tanda kurung. Berapa berarti? 5 ditambah negatif 16. Itu sama dengan 5 dikurangi 16. Jadi hasilnya berapa? Negatif 11. Ya. Setelah itu kali 4. Buktikan ganti di bawah ya. Ini tadi 5 ditambah negatif 16. Hasilnya berapa? Negatif 11. Karena negatif maka diberi tanda kurung. 4-nya tuh turun. 4 dikali negatif 11 berapa? Positif dikali negatif, tanda yang berbeda berarti menghasilkan negatif. 4 dikali 11 sama dengan 44. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa 4 ditulis A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Ini untuk penjumlahan. Untuk pengurangannya maka A dikali B dikurangi C sama dengan A dikali B. Nah, di sini tandanya apa? Operasi hitungnya pengurangan. Dikurangi A dikali C.
Jika ada yang kurang jelas, kalian boleh bertanya kepada guru masing-masing, ya. Terima kasih. Sampai jumpa untuk pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa setelah belajar cuci tangan atau gunakan hand sanitizer. Jangan lupa jika sakit atau berpergian gunakan masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.